Kenapa Ibu Mega seolah-olah dapat wangsit tiba-tiba berbelok ke Ganjar, padahal belakangan kan Ibu Mega sering marah-marah pada Ganjar. Bahkan politisi PDIP di ILC ini, Trimedia misalnya, apa prestasi Ganjar? Sebutkan satu saja. Begitu juga Masinton Pasaribu. Kok makanya mengagetkan, kok tiba-tiba yang diumumkan itu Ganjar. Tidak ada yang mengagetkan sebenarnya Bang ya, karena memang mandat Kongres kita semuanya ditentukan oleh Ketua Umum. Bahwa sebelum sampai ke sana semua bisa berpendapat ya tidak masalah juga. Tapi ketika sudah ada keputusan, sebagaimana diamanatkan oleh Kongres kita, ya semua harus ikut keputusan itu. Apakah kemudian belok? Gak bisa dibilang belok. Belok itu kan kalau kemudian sudah ada yang dituju dan dia berbalik arah tuh. Apa? Mengambil arah yang berbeda, ini kan tidak. Tapi terlepas dari itu kalau menurut saya keputusan itu sudah diambil dan kita sebagai seluruh kader partai, apapun perbedaan pemikiran sebelumnya tunduk taat pada keputusan itu. Itu clear di kita. Dan menurut kita langkah itu langkah yang pasti sudah diperhitungkan sangat matang, ditimbang-timbang dan segala macam kajian, informasi, masukan, melakukan berbagai macam riset dan sebagainya, bahwa memang Ganjar adalah pilihan terbaik. Kan kita berbicara tentang negara ya, Bang ya, bahwa kalau kita tanya misalnya satu-satu, negara seperti apa sih yang kamu inginkan? Kan ada yang jawab, saya tidak mau negara yang penuh dengan kekerasan. Ya, itu menjadi kriteria kita. Jangan pilih pemimpin yang rekam jejaknya penuh kekerasan. Kira seperti itulah. Kemudian misalnya, negara seperti apa yang kalian inginkan? Negara yang tidak diskriminatif terhadap apapun. Kalau begitu, jangan kemudian memilih pemimpin yang berlaku diskriminatif atas dasar apapun. Berpolitik dengan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah itu kan menjadi kriteria-kriteria kita bersama untuk melihat rakyat itu mau membutuhkan pemimpin seperti apalah kira-kiranya ke depan. Nah kalau kita berbicara tentang koalisi, walaupun kami lebih suka menyebutnya sebagai kerjasama antar partai, memang yang dibilang Bang Karni tadi betul. Memang seperti misalnya koalisi perubahan adalah koalisi pertama atau kerjasama antar partai pertama yang dideklarasikan ya, yang sampai saat ini belum punya calon wakil presiden. Sudah sekian lama masih berputar-putar di situ. Ya kita anggap saja itu sebagai sebuah dinamika juga tidak masalah. Ada koalisi atau kerjasama antar partai, koalisi Indonesia Bersatu. Ini lebih lucu lagi. Kenapa? Calon presidennya dua. Dua. Amanat Golkar, Erlangga, P3, Ganjar. Jadi keren. Biasanya satu koalisi capresnya satu. Ini bisa dua. Nah apa? Ya jangan begitu melihatnya Doli, ampun. Itu bukan capresnya Koalisi Indonesia Oh, bukan Bersatu, ya, bukan. bukan. Bukan artinya bahwa partai yang ada dalam Koalisi Indonesia Bersatu itu ternyata masing-masing punya capres sendiri. Itu tidur bersama mimpi berbeda. Ya, bisa juga seperti itu, tidur bersama mimpi berbeda. Tapi tapi memang akibatnya kan memang ya jadi seperti dagelan ya. Jadi seperti dagelan gitu loh, ya tapi saya selalu menganggapnya ini bagian dari proses kita menjadi bangsa yang lebih matang. Semoga kemudian kita punya pemimpin yang kemudian hari juga jauh lebih matang. Generasi-generasi yang lahir berikutnya lebih punya kedewasaan berpolitik, matang dan sebagainya. Kedamaian, kebaikan itu tidak cuma di ucapan, tapi juga dalam kerja, dalam tindakan itu diwujudkan. Jangan kemudian cuma capresnya bilang kita harus damai, kita harus bersatu dan sebagainya, tapi tim yang lain tidak seperti itu. Itu juga harus diperbaiki. Tidak perlu menuduh siapapun di sini, tapi menurut saya hasil Litbang Kompas terkait dengan U20 menunjukkan bahwa banyak sekali
penunggang-penunggang serangan sosial media terhadap Ganjar yang dilakukan oleh yang tidak memilih Ganjar. Artinya bahwa sampai sepak bola pun ditunggangi gitu. Suatu yang menurut saya jangan seperti itu. Dan itu kan bukan kata Adian, kata Litbang Kompas. Nah, kalau terkait dengan survei, betul yang dibilang sama siapa? Lu sebenarnya jubirnya Anies atau bukan sih? Oke. Apa kata mantan jubir Anies tadi bahwa Ditambah-tambahin mantan jubir Anies bahwa memang betul Pak, Anies itu konsisten loh. Peringkat ketiga. Tapi dia juga ralat berikutnya bahwa tapi Anies di Pilkada DKI bisa lompat. Sebab lompatnya itu karena Aniesnya atau karena dia didukung Gerindra. Sebentar dulu lu dipuji sedikit langsung begitu. Sebentar dulu. Sebentar. Ya. Bro, Bukan karena pemilu harus begini yang loh. gembira. Kalau menurut gua mesin partainya yang jago bukan orangnya. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa Anies yang pinter belok, nunggu di tikungan dan sebagainya. Gerindranya yang jago nunggu tikungan.